الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tuhan yang tiada hentinya pula terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih tetap mendapatkan karunia dan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat yang luar biasa, kita masih diberikan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kekuatan lahir batin, dan yang paling penting bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah umur kepada kita sekalian. Semoga nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, yang senantiasa diberikan kepada kita selaku hambanya yang beriman, kita dimampukan pula untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia dan nikmat Allah, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung hidup di dunia ini, bahkan sampai nanti menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Firman Allah yang kami baca di awal muqaddimah khutbah ini tepatnya terdapat di dalam Al-Quran surat ke-59, surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, yang selengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yang artinya wahai seluruh orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, dimanapun berada, apapun status saljanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Isi panggilannya ittaqullah, bertakwalah kalian, tingkatkanlah nilai ketakwaanmu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing orang beriman di antara kita ini mau memperhatikan tentang kepentingan hidupnya di masa yang akan datang. Ittaqullah diulang dalam ayat yang sama, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti semua perbuatan dan pekerjaan yang engkau lakukan selama hidup di dunia ini, dan nanti pada saat kita menghadap hadiratnya, semua pekerjaan perbuatan kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari firman Allah yang kita baca ini ada dua perintah Allah yang perlu kita perhatikan, lebih-lebih di dalam suasana pergantian tahun pada hari ini.
Perintah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, maksudnya kita semua, agar dalam kehidupan yang sangat singkat ini kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kita kepadanya. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah orang-orang beriman dari masing-masing di antara kita ini mau memperhatikan tentang hari esoknya. Hari esok yang dimaksud di sini hari setelah kehidupan kita di dunia ini. Setelah kita pindah terminal, dari terminal kehidupan dunia pindah ke terminal awal akhirat, namanya alam barzah atau disebut juga dengan alam kubur. Itu kita diperintahkan untuk selalu mengingat dan memperhatikan kehidupan ini. Berikutnya tentang kehidupan alamul baqo, alam yang kekal abadi, disebut juga alam akhirat. Karena semua manusia yang hidup saat ini, semuanya kita ini mau menuju ke akhirat. Kalau ada orang bertanya, kemana tujuan akhir hidup kita? Maka jawabannya adalah kita akan ke negeri akhirat. Untuk berangkat ke negeri akhirat dibutuhkan serangkaian berbagai persiapan-persiapan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Agar apa? Agar kita dapat menjadi orang yang beruntung, berbahagia, selamat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila terjadi pergantian tahun seperti yang kita rasakan selama ini, hal-hal yang selalu barangkali kita pikirkan, pertama, keadaan iman kita. Apakah dengan bertambahnya umur ini iman kita juga semakin bertambah? Apakah semakin dekatnya kita ke alam kubur? Apakah kualitas ibadah kita juga semakin membaik? Apakah dosa-dosa sudah minta ampun kita kepada Allah? Bagaimana andaikan besok pagi, minggu ini kita dipanggil oleh Allah, sudah siapkah kita? Apakah bekal yang kita akan bawa menghadap kehadirat Allah tiada lain amal ibadah sudah kita persiapkan? Apakah utang-utang yang banyak barangkali sudah terlunasi? Sebab jangan sampai kita mati membawa utang, gak selamat di hadapan Allah. Apakah hubungan kita dengan sesama manusia sudah baik? Jangan-jangan masih banyak di antara kita memutus silaturahmi. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi enggak diselesaikan, mati, termasuk orang-orang yang tidak akan mampu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pergantian seperti ini perlu kita introspeksi, perlu kita ingat-ingat, perlu kita evaluasi. Kira-kira andaikan besok pagi, minggu ini kita dipanggil oleh Allah, sudah siapkah segalanya atau kita berani mati dalam keadaan tidak mempersiapkan segala sesuatunya? Sebab ayat ini memerintahkan kita, wal tanzur nafsun, hendaklah masing-masing orang beriman mau memperhatikan tentang kepentingan hidupnya di masa yang akan datang, yakni kehidupan alam kubur dan alam akhirat. Terkait dengan firman Allah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan kepada kita lewat sabdanya. Kata beliau, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang hidupnya hari ini, hidupnya minggu ini, hidupnya bulan ini, bahkan tahun ini lebih baik dalam segala hal ketimbang hari-hari yang sudah ia lalui, fahuwa rabihun, kata Nabi, itu pertanda orang-orang yang mujur, itu pertanda orang-orang yang beruntung, itu pertanda orang-orang yang akan bahagia dan selamat. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasirun. Siapa orang hidupnya hari ini, hidupnya minggu ini, hidupnya bulan ini, bahkan hidup tahun ini tidak ada perubahan dibanding dengan hari-hari yang sudah ia lalui, fahuwa khasirun, kata Rasul, itu pertanda orang-orang yang merugi. Yang kita takutkan jangan sampai terkena dengan sabda Rasulullah yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Siapa orang hidupnya hari ini, hidupnya minggu ini, hidupnya bulan ini, bahkan tahun ini lebih jelek daripada hari-hari yang sudah ia lalui, maka fahuwa halikun, itu pertanda, alamat, isyarat akan menjadi orang-orang yang celaka dan merugi. Wal iyadzubillah, kita mohon berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak berada pada urutan yang terakhir. Mudah-mudahan di pertama hidup kita semakin bertambah, alam kubur semakin dekat. Mudah-mudahan segala sesuatunya semua kita tingkatkan dalam rangka meraih kebahagiaan, hidup keselamatan di dunia ini, bahkan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kira-kira maksud firman Allah dan dua buah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kami sampaikan melalui mimbar Jumat pada siang hari ini.
Mudah-mudahan dengan terjadinya pergantian tahun bisa kita mengambil hikmah, mengambil beberapa pelajaran agar sisa hidup yang ada ini ke depan kita semakin waspada dan hati-hati, karena kita semuanya pasti akan mati Bapak-bapak sekalian. Semoga Allah selalu membimbing kita menerima segala amal ibadah kita, meridhoi kita, sekaligus juga mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terjadinya pergantian tahun ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat, agar sisa hidup yang ada ini kita ke depan semakin waspada dan hati-hati. Karena semua kita ini pasti akan menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah doa dan ibadah kami selama 1 tahun yang lalu. Bimbinglah kami selama 1 tahun ke depan agar menjadi orang-orang yang meningkat dalam segala amal perbuatan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.